Pesan apa kamu? Pesan sekitar tuh, kan beli-beli dulu. Terus? Cocok cetak. Udah itu dia bilangnya malam bisa. Terus? Udah malam, nunggu sana kurang lebih setengah jaman. Tempat penginapan belakangan ini menjadi tempat mengerikan karena sering dikaitkan dengan lokasi teraman dalam tanda kutip untuk melakukan misi penghilangan nyawa. Seperti video sebelumnya, di mana lokasi hotel kelas melati di Kuningan yang menjadi tempat pembantaian seorang wanita muda oleh kekasihnya sendiri. Nah, kali ini Mia akan menceritakan tragedi penghilangan nyawa seorang wanita muda di Pulau Bali. Berita ini sempat menghebohkan masyarakat pada awal tahun 2021 silam, di mana seorang wanita muda berusia 23 tahun bersimbah noda merah di tubuhnya akibat 3 luka tusukan. Lantas, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Dan siapa yang tega menghabisi nyawa wanita muda tersebut? Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Cerita ini adalah berita fakta yang telah Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita yang semoga dapat dengan mudah dimengerti. Seorang wanita muda bernama Dwi Ferika Lestari berusia 23 tahun ditemukan tewas di kamar homestay yang disewanya pada dini hari Sabtu, tanggal 16 Juni, sekira pukul 2:30. Yang pertama kali menemukannya adalah tetangga kamar, juga pengelola homestay itu. Lokasi homestay tersebut berada di Jalan Tukat, Batanghari, Gang 10, Panjer, Denpasar Selatan. Sementara itu kamar yang ditempati korban berada di lantai 2 dan kamar nomor 1. Korban sendiri berasal dari Subang, merupakan seorang janda muda yang telah memiliki seorang balita. Namun buah hatinya itu dirawat oleh orang tuanya di kampung halaman. Untuk itulah sosok Dewi Ferika yang selama ini bekerja demi menghidupi dirinya juga buah hatinya. Tak diketahui keberadaan mantan suami, yang jelas seusai tamat sekolah, Dwi Ferika sempat menikah, namun pernikahan itu kandas di awal perjalanan rumah tangga mereka. Semenjak berpisah dari sang suami, almarhum merantau ke Bali untuk mencari pekerjaan. Lantas sesampainya di Bali, wanita cantik itu tinggal bersama temannya sebelum menyewa kamar sendiri tepat sehari sebelum ia ditemukan tewas. Keterangan ini disampaikan oleh akun TikTok bernama Danupedia. Akun tersebut menulis komentar jika korban masih 1 hari menginap di kamar tersebut. Dwi Ferika sering sekali membagikan kegiatannya di akun media sosial miliknya. Tubuhnya yang lincah bergoyang sana-sini membuat mata lelaki terbuai jatuh dalam angan-angan. Apalagi kulitnya putih dan cantik, tentu banyak pria tersandung dibuatnya. Semenjak kabar kematiannya sampai di telinga keluarga di Dusun Karanganyar, Subang, Jawa Barat, banyak warga yang berempati. Sanak saudara juga tetangga berkumpul untuk menenangkan hati orang tuanya. Apalagi melihat buah hatinya yang masih sangat kecil dan sangat menggemaskan. Hingga terdengar ada beberapa orang yang sedang membicarakan jika sebelum kabar kematian Dwi Ferika, warga sekitar melihat burung gagak misterius yang mengelilingi rumahnya. Awalnya mereka tak menghiraukan, namun suara kepakan sayap yang begitu menggema, beberapa orang jadi takut jika akan mendengar kabar buruk. Seperti yang kita ketahui, ada rumor yang mengatakan jika sebuah rumah dihinggapi oleh burung gagak, maka tak lama kemudian akan ada kabar kematian dari salah satu penghuni rumah yang dihinggapinya. Setelah jasad korban selesai divisum, almarhum segera dikembalikan ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan. Saat jenazah dalam peti hitam itu tiba di rumah duka, sang ibu pingsan berkali-kali dan harus dibopong ke dalam rumah. Keluarga menjadi histeris tak terkendali
dan tak menyangka kehilangan putri yang disayangi, apalagi meninggalkan seorang balita. Karena viralnya berita ini, banyak aparat desa juga TNI dan Polri mendatangi rumah duka, ikut menyolatkan, juga mengantar hingga ke pemakaman. Sementara itu hasil visum menunjukkan ada luka terbuka pada bagian wajah. Ini yang menyebabkan korban tewas seketika. Polres Denpasar dengan segera memeriksa saksi, rekaman CCTV, dan bukti-bukti lain yang berada di area TKP. Penyidik menduga jika perempuan muda yang terkenal humble itu korban perampokan disertai pembunuhan. Pasalnya, sejumlah barang milik korban menghilang, diantaranya handphone dan dompet. Pada awalnya kasus ini ditangani oleh Polsek Denpasar Selatan, kemudian diambil alih oleh Polresta Denpasar. Dari hasil rekaman CCTV, ada sosok pria yang memakai jaket merah dan helm sebuah nama ojek online berwarna hijau. Pria tersebut terlihat menaiki tangga menuju lantai 2 dan tak lama kemudian ia pergi dengan tergesa-gesa. Berbekal video ini, tim Booster segera mengerahkan anggotanya demi melacak keberadaan terduga pelaku. Dari Pulau Bali, polisi bergerak menuju Jember, Jawa Timur. Mereka memburu seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku. Beruntungnya bagi tim polisi, mereka berhasil menangkapnya di Dusun Kerajaan, Sumberjo, Jember pada tanggal 12 Februari tahun 2021, tepatnya pukul 8 malam. Penangkapan terduga pelaku memakan waktu cukup lama, yaitu 1 bulan. Namun kita wajib memberi apresiasi kepada polisi Indonesia karena sudah berhasil menangkap residivis yang meresahkan. Teka-teki pelaku pembunuhan janda cantik yang sempat menghebohkan media tanah air mulai terkuak. Ia bernama Wahyu Dwi Setiawan, berusia 24 tahun. Saat ditangkap, ia tengah bersembunyi di rumah mertuanya di Jember. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario, sajam jenis kerambit, helm ojol warna hijau, sweater merah, dan sendal jepit motif kotak warna biru. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, yaitu Kombes Pol Juhandani, mengatakan keberhasilan penangkapan pelaku berawal dari hasil penyelidikan dan olah TKP juga keterangan dari 10 saksi. Saat ditangkap, pelaku tak dapat mengelak karena bukti yang ada sudah cukup memberatkannya. Lantas, ia pun dengan sangat pasrah menceritakan awal perkenalannya dengan korban. Teman apa kamu? San sekitar tuh, kan pilih-pilih dulu. Terus? Cocok cetak. Ada itu dia bilangnya malam bisa. Terus? Sudah malam, nunggu sana kurang lebih setengah jaman. Seperti keterangan yang disampaikan, pada tanggal 15 Januari malam, ia membuka aplikasi kencan online guna mencari wanita yang bisa melayaninya. Namun pekerja bangunan itu sadar jika ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar. Akhirnya ia nekat untuk merampok calon korbannya. Jadinya ia mencari-cari wanita yang free malam itu. Ditemukanlah akun Dwi Verika dengan foto-foto yang menggiurkan membuat pelaku menelan ludahnya. Padahal pelaku sendiri telah memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil. Singkat waktu, pelaku dan korban saling berkirim pesan untuk membuat janji kencan. Hingga disepakatilah pada tanggal 16 Juni jam 1 dini hari. Dengan harga 1 juta rupiah, namun ditawar oleh pelaku dan kemudian disepakati harga 700.000 rupiah untuk sekali kencan. Dengan bahagianya pelaku yang udah menemukan target membawa kerambit yang ditaruh dalam saku kantong celananya dan meluncur ke alamat yang diberikan oleh korban. Jelas ia sama sekali tidak membawa uang. Sesampainya di sana, pelaku naik dengan helm dan jaket yang masih dipakai. Kemudian keduanya memadu kasih di dalam kamar, berhubungan dewasa hingga burung abang bernyanyi riang gembira. Setelah adegan panas yang gak perlu Mia kasih ilustrasi, korban yang saat itu masih bugil menunggu bayaran dari pelaku. Namun alih-alih membayar, pelaku malah mengancam korban dan mengambil ponsel serta dompetnya. Sontak saja ini membuat Dwi Verika kaget setengah mati. Ia berteriak sejadinya dan meminta pertolongan. Nah, karena melihat korbannya panik dan membuat gaduh, pelaku langsung mengambil kerambitnya
dan menusuk leher serta area kepala korban hingga wanita cantik itu gugur. Disitulah rupanya tetangga kamar korban yang tengah tertidur terbangun karena suara gaduh di sebelah kamar. Namun karena nyawanya belum 100% sadar, ia masih bingung dengan apa yang didengarnya. Sementara itu di dalam kamar korban, tersangka membawa HP dan dompet milik korbannya, kemudian kabur melalui balkon belakang kamar. Saat di jalan hendak kembali pulang ke rumah, ia membuang HP dan dompet kosong korban ke sungai dekat Jalan Pulau KW Denpasar Selatan. Sebelumnya ia telah mengambil uang tunai dalam dompet korban senilai Rp700.000. Beberapa waktu kemudian, tetangga kamar korban yang sempat mendengar suara gaduh itu penasaran dan mencoba mencari keganjilan di luar kamar. Dan ketika matanya berkeliling, ia tertuju pada kamar Dwi Verika. Disitulah ia kaget melihat tubuh wanita itu sudah dipenuhi dengan cairan merah dan ia bergegas memanggil pengelola homestay tersebut. Dengan ini sangat jelas dan meyakinkan jika motif pelaku adalah merampok dan tak segan membunuh korbannya. Diketahui sebelumnya juga pernah ia melakukan kasus pencurian di konter HP pada tahun 2016 di wilayah Jember. Untuk kasus pencurian itu, ia mendekam selama 9 bulan di Polres Jember. Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Denpasar yang dilakukan secara daring karena dunia masih dilanda COVID saat itu. Atas perbuatannya, Wahyu divonis hukuman pidana penjara selama 12 tahun, merujuk pada pasal 338 KUHP. Baik teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari kisah tragis wanita muda ini? Mencari uang memang sulit, tapi percayalah masih banyak pekerjaan yang baik dan halal untuk mendapatkan uang. Kalau gitu Mia undur diri dulu ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!